Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bunga Kartika, NIM 2112111893, tingkat 1C S1 Keperawatan, akan mempresentasikan tugas Pancasila yang berjudul Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang teratur secara sistematis tentang sesuatu hal atau objek tertentu, yang ditelaah dengan metode tertentu yang khas sampai pada kebenaran yang diharapkan menurut Mintareja tahun 1983. Kemudian kita masuk kepada metode dan kebenaran ilmu. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat individual atau proposisi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesiskan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian menurut Jujun Surya Sumantri tahun 1981 juga menekankan adanya pemakaian model pemikiran secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Menurutnya, berpikir secara rasional yang berdasarkan paham rasionalisme. Sebenarnya ide tentang kebenaran sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut, namun tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan demikian, ide tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan diperoleh lewat berpikir secara rasional. Terlepas dari pengalaman manusia, sistem pengetahuan dibangun secara koheren di atas landasan pernyataan yang sudah pasti. Kemudian menurut model pemikiran empirisisme, pengetahuan ini tidak ada secara a priori di benak manusia, tetapi harus diperoleh dari pengalaman. Kemudian gabungan antara pendekatan rasional dan empiris dinamakan metode keilmuan. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisisme kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Kedua metode ini yang dipergunakan secara dinamis menghasilkan pengetahuan yang konsisten, sistematis, serta dapat diandalkan, sebab pengetahuan tersebut telah diuji secara empiris, menurut Surya Sumantri. Kemudian menurut Abbas Hamami Mintareja, langkah metodis ilmiah itu meliputi penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah. Selanjutnya yaitu metode dan kebenarannya. Kebenaran ilmu. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif, maksudnya betul-betul didukung oleh fakta dan kenyataan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Kemudian sistem ilmiah harus bermetode. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Pancasila sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Pancasila sebagai sistem filsafat. Jurnal Filsafat nomor 1 April 2006 tertentu, sistem filsafat harus bersifat koheren, metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, sistem filsafat itu merupakan satu bagan konsepsional yang bersifat rasional yang mempunyai ciri bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif, menurut Bekri tahun 1994. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Katsof tahun 1996, konsepsi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Nota Nagoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Menurut Suhadi tahun 1980. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh.
Sistem filsafat Pancasila di dalamnya telah tersusun satu pola yang dapat mewadahi semua persoalan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai objek menyeluruh, mencakup semua permasalahan hidup manusia, yakni masalah hidup menghadapi diri sendiri, masalah hidup menghadapi sesama manusia, dan masalah hidup menghadapi Tuhan. Menurut Bekri tahun 1994. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Kemudian yang selanjutnya sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif, yakni merupakan hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran atas sesuatu hal. Kemudian sistem kefilsafatan Pancasila Notonagoro. Menurut Notonagoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahkan seharusnya pada rumusan sila Pancasila. Rumusan sila Pancasila terdiri atas kata pokok dan kata sifat. Kata pokoknya terdiri atas kata dasar yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 4 sila dibubuhi awalan ke an dan 1 per an. Hal ini menjadikan abstrak kata dasarnya. Pengertian ini disebut pengertian abstrak umum universal. Isinya sedikit, luasnya tidak terbatas. Artinya, meliputi segala hal dan keadaan bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu tidak terbatas, menurut Suprapto tahun 1995. Selanjutnya, objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Menurut Notonagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Dengan demikian, secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Menurut Mudofir tahun 1996. Selanjutnya yaitu kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren. Bahkan bagan konsepsional tersebut berhubungan satu dengan lainnya. Secara runtut tidak mengandung pernyataan yang bertentangan. Menurut Notonagoro tahun 1975, Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian yang tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Terdapat hubungan saling mengkualifikasi. Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Begitu seterusnya dengan sila yang lain. Hubungan yang runtut dan koheren juga tercermin dalam susunan Pancasila yang menurut Notonagoro bersifat hierarkis dan membentuk piramida. Menurut Suhadi tahun 1980. Menurut Notonagoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahkan seharusnya pada rumusan sila Pancasila. Rumusan sila Pancasila terdiri atas kata pokok dan kata sifat. Kata pokoknya terdiri atas kata dasar yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 4 sila dibubuhi awalan ke an dan 1 per an. Hal ini menjadikan abstrak kata dasarnya. Pengertian ini disebut pengertian abstrak umum universal. Isinya sedikit, luasnya tidak terbatas, artinya meliputi segala hal dan keadaan bangsa negara Indonesia dalam jangka waktu tidak terbatas. Menurut Suprapto tahun 1995. Tentang sistem filsafat Pancasila harus bersifat mendasar. Kemudian sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif. Teori kebenaran Pancasila. Teori yang pertama yaitu teori koherensi. Hubungan logis sebagai pengakuan atau cerminan teori koherensi terlihat pada susunan Pancasila yang menurut Notonagoro bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Menurut Suhadi tahun 1980. Artinya, kelima sila Pancasila itu menunjukkan satu rangkaian yang bertingkat sehingga tidak boleh dibolak-balik urutannya. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Yang ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Fakta sejarah telah membuktikan, baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi berbagai pemberontakan dengan jiwa Pancasila ini, persatuan dan kesatuan tetap terjaga, menurut Bekri tahun 1994.
Selanjutnya, kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Bahwa kebenaran itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan atau konvensional dari para ahlinya saja, tetapi masih ditambah, menurut Pancasila kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi, kebenaran ilmiah itu menurut teori kebenaran Pancasila koheren, diantaranya berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, keseusiaan antara konsep dan dunia empiris dan berfaedah bagi manusia. Ilmu dengan metode ilmiahnya bertujuan untuk mencapai kebenaran. Karena yang berilmu itu manusia, maka kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi dan korespondensi, deduksi, induksi, pemikiran rasional empiris saja, tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusianya. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Jika sekiranya teori kebenaran Pancasila ingin dikembangkan, dikaji dan diuji lebih lanjut, maka seyogyanya tidak sebatas pada kebenaran serta pengembangan ilmu saja, tetapi perlu dikaji dan dikaitkan lagi dengan kebenaran dan pengembangan teknologi. Sebab seperti sudah diketahui, di samping ilmu, teknologi lebih terasa kehadirannya termasuk bagi bangsa Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi Pancasila ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.